Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah di hari Selasa, tepatnya jam ketiga dan keempat, mata pelajaran ekonomi. Kita tentunya akan membahas minggu kemarin tentang indeks harga dan inflasi. Nah, untuk pertemuan hari ini, Selasa tanggal 4 November 2022 ini, kita akan membahas tentang inflasi. Ya, dan mohon izin saya untuk membuka masker. Ya, karena kenapa Pak? Tentunya dengan situasi kondisi walaupun sudah berakhir masa pandemi kita, namun tetap untuk kesehatan kita wajib memakai masker. Baik, langsung kita dalam materi inflasi dan cara mengatasinya. Ya kan? Dengan situasi negara akibat pandemi COVID-19 tahun 2021-2022 awal Januari dan Februari istilahnya kemarin, tentunya kita kalau kita istilahnya berbicara mengenai inflasi istilah tersebut sangat kaitannya erat sekali. Bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Kalau kita istilahnya ketahui tentang pengertian daripada inflasi sendiri, inflasi adalah naiknya harga secara terus-menerus dan menurun sebagai akibat tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenapa Pak ada tidak seimbang arus uang dan barang? Apa sih Pak kalau kita pelajari kemarin tentang istilahnya masa pandemi? Kita tentunya yang ada istilahnya di sini kalau kaitannya dengan istilah inflasi, sebagai pelajar kita tidak bersekolah, alias sekolah kita adalah sekolah online. Pekerja pun istilahnya sama, dibatasi untuk bekerja, sehingga Pak wajar ketika terjadi adanya kenaikan harga. Lalu kita lanjut, kita lihat contoh inflasi. Agustus 2009 minyak goreng ini kebalik ya. Jadi mohon maaf, Agustus ini 2002 perbandingannya. Minyak goreng dulu misalnya hanya 4.300. Tapi ketika 2009 Pak, minyak goreng 9.300. Dan kemarin yang terjadi di Indonesia berapa Pak minyak goreng? Hampir 32.000 menembus. Berapa? 45 malah 40. Ya. Ini yang tentunya kaitannya dengan inflasi. Ini contoh inflasi. Makanya apa Pak? Kebijakan pemerintah supaya tidak adanya inflasi ini, adanya operasi pasar. Operasi pasar yang seperti apa Pak? Operasi pasar yang tentunya menurunkan, menyeimbangkan harga minyak tadi. Dengan harga dasar pemerintah kemarin berapa coba? Menko Perdagangan 14.000 netnya kan? Nah, disinilah. Dan tentunya pemerintah melakukan misalnya deflasi. Deflasi apa sih Pak? Turunnya harga secara terus-menerus dan menurun sebagai akibat tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Tadi inflasi kenaikan, sementara deflasi adalah turunnya harga menerus sehingga akibat tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Selanjutnya kita lihat ada beberapa jenis inflasi. Jenis inflasi kalau kita lihat menurut tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Ini inflasi ringan.
Ada inflasi sedang 10 sampai 30 per tahun. Ada inflasi berat 30 sampai dengan 100 per tahun. Dan tentunya ada Pak inflasi sangat berat yang dinamakan hiperinflasi di atas 100% per tahun. Ini yang sangat berat sekali. Ya, tapi tentunya kalau kita lihat kajiannya, kita masih berada di inflasi ringan di bawah 10%. Atau inflasi sedang kita sampai dengan 12 sampai sekian persennya di sini. Kita lihat menurut sebab timbulnya inflasi. Kita lihat ada demand pull inflasi atau ada daya tarik permintaan. Ada cost plus inflasi, desakan biaya produksi. Ada inflasi campuran dan tentunya ada defisit anggaran. Defisit anggaran yang seperti apa Pak? Inilah yang kemarin terjadi. Kita membahas kembali adalah COVID-19. Yang namanya istilahnya Pak, biaya tak terduga. Untuk apa Pak COVID-19 kemarin? Pak, kita beli vaksinnya. Pak, untuk penyembuhannya. Pak, untuk pasca trauma daripada istilahnya Pak pegawai juga istilah perawat dan yang lainnya. Nah, Pak kemarin kebanyakan istilah yang ini Pak, kita lihat istilah departemen kesehatan ya, dokter terutama, perawat dan yang lainnya, yang merawat yang terkena dari COVID-19 ini. Bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Ya. Berapa puluh perawat yang meninggal, berapapun yang tentunya dirawat juga yang meninggal. Karena tentunya kita dilihat daripada termasuk ke dalam inflasi ini yang melibatkan. Sehingga apa Pak? Orang tidak akan bisa istilah bekerja full. Orang tidak bisa akan keluar. Karena apa Pak? Dahsyatnya COVID-19 kemarin. Ya. Boro-boro kita istilahnya akan berdagang Pak, boro-boro kita akan bertransaksi. Maka transaksi kita istilahnya Anda belajar pun selagi belajar, kita sisinya daring atau online. Oke, next kita lihat dari bulan tahun tingkat inflasi. Kita lihat. Ini dari 2007 sampai 2008. Ini contoh. Nanti silakan sumbernya di BOGI-ID ini. Dilihat lagi untuk sumbernya, ya. Nah, Pak, kita lihat Mei 2007. Kita masih mudik. Nah, tugas Anda nanti silakan mulai dari kita mulai COVID-19 bulan apa? Januari 2020 sudah mulai Januari. Sebetulnya itu yang terjadi setelah di Wuhan sana, di Cina sana. Ya sudah mulai terjadi seluruh dunia. Cuma kita istilahnya kena itu imbas dari istilahnya COVID-19 sangat parah. Itu kalau tidak salah di bulan 4. Bulan 4 ya. Ya antara Maret istilahnya April. Antara Maret dan April. Maret kita masih belum terlalu parah. Masih belum, kalau orang internasionalnya bilang lockdown. Kita masih belum lockdown. Masih istilah daerah masih Jakarta terlebih dahulu. Karena Jakarta sebagai tentunya apa? Kota yang tentunya transit internasional. Ya. Tiap daerah, kabupaten, provinsi dan kabupaten baru membatasi untuk lockdown itu kurang lebih sekitar bulan April, awal April sampai dengan kalau tidak salah Januari 2021. Itu pun masih krisis kita yang ada di sini. Nah, silakan nanti cari dari 2020 sampai dengan 2021 untuk berapa persen inflasi yang